Perkenalkan, nama saya Ina Angelika Stefani Bale dengan NIM 2201140066. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Saya mahasiswa angkatan 2022. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video simulasi mengajar modal fragmented kurikulum merdeka pada kelas 5 semester 1 mata pelajaran IPA, yaitu pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Halo adik-adik semua, apa kabar? Oke, baik. Jadi, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya salah satu dari kalian memimpin doa dulu ya. Oke, adik-adik, berdoa selesai. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absensi dulu ya. Oke, yang pertama Daniel. Oke, hadir ya. Yang kedua Sarah. Oke, hadir juga. Yang berikutnya adalah Domi. Oke, hadir. Oke, jadi Ibu telah mengabsensi kalian ya. Selanjutnya kita akan memulai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Oke, anak-anak semua, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar sapi. Ibu ada pertanyaan untuk anak-anak semua. Jadi, ya, ada yang tahu kenapa hewan itu memerlukan makanan? Oke ya, betul. Jadi, hewan memerlukan makanan untuk mempertahankan kesehatan, energi, dan juga mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Oke, jadi makanan itu memberikan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh hewan dan memelihara sel-sel tubuh dan fungsi-fungsi lainnya. Oke, jadi anak-anak semua ada yang tahu sapi itu makan apa? Oke, betul. Jadi sapi itu makan rumput. Oke, anak-anak semua, sebelum lanjut ke pembahasan materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Jadi adik-adik semua simak baik-baik apa yang Ibu jelaskan. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasikan jenis makanan hewan. Oke, jadi adik-adik dapat mengidentifikasikan jenis-jenis makanan untuk hewan. Yang kedua adalah peserta didik dapat memilah hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya adalah peserta didik dapat menyimpulkan ciri-ciri hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke anak-anak, jadi di sini Ibu ingin bertanya, di sini siapa yang memiliki hewan peliharaan di rumah dan apa hewan peliharaan tersebut? Oke, Sarah. Oke, kucing. Di sini ada yang tahu tidak? Kucing itu makan apa? Ya, betul sekali. Jadi, kucing itu makan ikan ataupun daging. Oke, anak-anak semua, di sini ada yang tahu tidak kenapa makanan hewan itu berbeda-beda? Nah, betul sekali. Jadi, makanan hewan itu berbeda-beda tergantung dari beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah spesies. Jadi, setiap spesies hewan itu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan metabolisme tubuh masing-masing. Contoh, hewan karnivora seperti kucing. Kucing membutuhkan lebih banyak protein dari lemak hewan tersebut. Contoh selanjutnya adalah hewan herbivora, yaitu sapi. Jadi sapi itu membutuhkan serat nutrisinya itu dari rumput dan tumbuhan-tumbuhan lainnya.
Oke adik-adik semua, jadi tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran. Ada yang masih ingat tidak video pembelajaran tersebut tentang apa? Ya betul, jadi video pembelajaran tersebut adalah tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke anak-anak semua, jadi berdasarkan makanannya itu hewan dikelompokkan dalam 3 golongan. Yang pertama golongan herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga apa? Ya, omnivora. Nah, jadi yang pertama itu herbivora. Herbivora itu adalah hewan yang pemakan tumbuhan. Biasanya hewan ini mempunyai gigi seri dan gigi geraham yang kuat. Gigi seri berada di depan dan tajam yang berguna untuk memotongkan makanan. Sedangkan gigi geraham berguna untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Oke, di sini ibu memiliki contoh hewan herbivora. Yang pertama di sini adalah sapi, kedua adalah kambing, kuda, rusa, gajah, jerapah, kelinci, dan kerbau. Jadi hewan-hewan tersebut adalah contoh hewan herbivora. Ya pastinya adik-adik semua tahu ya hewan-hewan tersebut, dan ada juga di lingkungan sekitar adik-adik semua. Jadi hewan-hewan tersebut adalah pemakan tumbuhan. Oke adik-adik, selanjutnya adalah karnivora. Berbeda dengan herbivora tadi, karnivora adalah hewan pemakan daging. Jadi biasanya hewan ini mempunyai gigi taring yang kuat dan tajam, kuku panjang dan runcing, serta memiliki kemampuan lari atau berenang yang cepat untuk mengejar mangsanya. Jadi adik-adik semua, jadi hewan karnivora ini dia itu memiliki kemampuan lari dan berenang itu yang cepat agar dapat memangsa mangsanya dengan cepat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil dan berguna untuk memotong makanan. Nah, di sini ibu juga memiliki contoh hewan karnivora. Di sini ada singa, anjing, paus. Di sini ada harimau, ular, elang, dan buaya. Ya, pastinya adik-adik semua juga tahu hewan-hewan tersebut adalah hewan pemakan daging. Dan pastinya adik-adik semua juga menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah contoh hewan karnivora. Yang selanjutnya adalah omnivora. Ada yang tahu tidak omnivora itu apa? Ya, hewan omnivora itu pemakan. Jadi omnivora itu pemakan segalanya. Sebutan hewan untuk pemakan segalanya. Jadi hewan ini bisa makan daging, bisa juga makan tumbuhan. Jadi berbeda dari karnivora dan herbivora. Kalau omnivora itu pemakan segalanya, dia bisa makan tumbuhan dan juga dia makan daging. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring itu digunakan untuk memakan makanan berupa daging. Sedangkan gigi seri dan gigi geraham itu digunakan untuk memakan makanan tumbuhan. Oke, jadi di sini ibu memiliki contoh hewan omnivora. Di sini ada beruang, ada ayam, ada gorila, ada monyet, ada orangutan, ada babi, dan juga ada bebek. Jadi ini merupakan contoh hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Oke adik-adik semua, tadi ibu telah menjelaskan tentang golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apakah adik-adik semua sudah paham tentang apa yang ibu jelaskan? Baik, jika sudah paham, di sini ibu memiliki tugas untuk kalian semua.
Silakan bentuk kelompok menjadi 2 kelompok dengan cara berhitung. Oke, baik, jika sudah di sini Ibu akan menjelaskan tugas apa yang akan kalian kerjakan. Di sini Ibu memiliki LKPD, 2 LKPD. Ya. Yang pertama itu di sini pengelompokan hewan. Jadi, di sini adik-adik pilih hewan mana di antara gambar tersebut, hewan mana yang termasuk dalam hewan herbivora, hewan omnivora, dan hewan karnivora. Jadi di sini adik-adik pilih ya gambar mana, hewan mana yang termasuk dalam golongan herbivora, omnivora, dan karnivora. Yang selanjutnya adalah, nah di sini adik-adik memberikan jenis-jenis hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Di sini adik-adik menyebutkan ciri-ciri hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, apakah adik-adik sudah paham tentang tugas yang akan Ibu berikan? Baik, jika sudah paham, adik-adik mengerjakan tugas tersebut dalam bentuk kelompok. Oke, baik anak-anak semua, apakah pekerjaannya sudah selesai? Oke, baik, jika sudah selesai, silakan secara bergiliran maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan kelompok yang tidak presentasi, simak baik-baik. Nah, kelompok yang presentasi dan harap memberikan tanggapan kepada kelompok yang sudah presentasi. Oke, baik, terima kasih kepada adik-adik semua yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan baik. Oke, baik, jadi dapat disimpulkan bahwa dari materi kita hari ini bahwa hewan itu digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama itu herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Jadi herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya seperti sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Sedangkan karnivora itu adalah hewan pemakan daging, contohnya seperti elang, harimau, kucing, dan lain-lain. Sedangkan omnivora adalah hewan pemakan segalanya, contohnya seperti bebek, ayam, gorila, monyet, dan juga orangutan. Jadi anak-anak semua itu merupakan contoh-contoh hewan dengan jenis makanannya masing-masing. Oke, baik anak-anak semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, baik, kalau menyenangkan. Kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Salah satu dari kalian ada yang ingin memimpin kita dalam doa? Oke, baik, dipersilakan kepada Sarah. Berdoa selesai. Oke anak-anak semua, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Yeah.